Nah, maka waktu zaman wali dipermasalahkan dianggap sesat mengaku Tuhan itu karena di situ ada zikir. Zikir ini memiliki toreko sataria, selain sataria nggak ada. Zikir suhud kasroh biwadah utawa zikir suhud wadah bi kasroh. Zikir suhud kasroh biwadah itu adalah kalimat Allahu. Ini meyakini menyatunya sang kolik pada sang makhluk panunggaling kawula Gusti lawan marang kawula. Terus zikir suhud wadah bi kasroh Allah itu adalah meyakini pamoring Gusti marang kawula utawa menyatunya sang makhluk kepada sang kolik. Nah, jadi di sini bisa dikatakan panunggaling Gusti marang kawula, kawula marang Gusti wis dadi sawiji. Mula dikatakan kalau sejeneng mengatakan sembah ingsun kang nyembah kang den sembah yakti. Ilmunya ya ini satu-satunya keturunannya Siti Jenar tentang ilmune. Tentang ilmunya Syekh Siti Jenar. Kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari akunnya @rohman Abdul 5069. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar ilmu torekoh itu butuh dibaiat nggak Yai? Ini pertanyaan Mbah. Ya berjane ya. Enggak. Jawabannya yang namanya torekoh harus biat. Nggak ada torekoh yang tanpa biat. Kenapa harus biat, Mbah? Nggak ada yang penanggung jawab. Pesawat yang terbang di angkasa tanpa ada pilote. Bukan. Menara. Kira-kira kesasar nggak itu? Iya, kesasar. Harus ada penuntun. Katanya ilmu Islam itu kalau tidak digurukan, gurunya setan. Oke. Ya. Berarti harus biat ini. Harus biat. Oke. Ini selanjutnya ini dari akunnya @wasisperkim 1147. Ini pengetahuan ilmu-ilmu yang saya cari. Saya termasuk mengidolakan Syekh Siti Jenar. Penasaran dengan perjalanan ke ilmuwan Syekh Siti Jenar. Makam aslinya ada di mana ya Yai? Salam Rahayu dari Banyumas. Niki menanyakan makam aslinya Syekh Siti Jenar, Pak. Letaknya di mana? Maka kalau saya telusuri, jadi itu babat Tuban maupun babat Demak maupun babat Cirebon. Nah kalau di Demak ada yang bicarakan bahkan makomnya itu ada di Imaman Masjid Demak. Nah kok di Imaman karena apa? Supaya santri-santri tidak tahu, dirahasiakan. Karena apa? Dalam batin para wali 9 itu guru Siti Jenar, karena itu ajaran hak juga, ajaran tua lah ya. Tapi dengan lahir adalah musuh bagi para wali, maka sehingga matinya saja dipitnah menjadi anjing yang ngulang itu kan. Nah kalau di Cirebon itu saya secara langsung bicara dengan Gus Adi, ya kan? Nah, dari Pak Dokter Bambang yang jadi mursyid di Cirebon Kasepuan ya. Kasepuan jadi mursyid Cataria di Cirebon Kasepuan. Makom Siti Jenar itu di Cirebon. Jadi di Cirebon itu namanya Penembahan Pemelaten atau yang dinamakan Pangeran Purbaya. Juga Syekh Siti Jenar utawa Syekh Abdul Jalil Al-Jawawi. Kalau di menurut Cirebon, Syekh Siti Jenar itu mati dengan tenang. Mati dengan tenang, tidak dibunuh para wali. Nah kalau saya ambil dari itu berarti para wali itu memakan korban Siti Jenar itu yang dibunuh adalah
karakternya. Nggih. Nah, secara simbolis ya. Nggih. Nah, supaya nggak dianut oleh Yang lain. orang-orang awam. Oke. Karena apa? Kalau orang awam, kalau Siti Jenar, karena Siti Jenar tidak setuju adanya pendirian kerajaan di Demak. Karena itu tidak sah. Sinuwun Brawijaya itu masih ngeteger. Jumeneng. Nggih. Kok gawe kerajaan melih. Ibaratnya omah iki mau di dalam rumah kok mendirikan rumah. Nggih. Iya kan? Nggih. Ibaratnya tamu tanpa assalamualaikum ya digusah. Nggih. Nah, Siti Jenar gelem dukung adanya Sultan Patah itu menjadi sultan, namun kalau sudah dapat surat kanjingan dari Kang Sinuwun Brawijaya, Dapat persetujuan. dapat persetujuan. Karena negara itu bukan keluarga, rumah tangga ini enggak, harus hasil penuh dengan musyawaratan. Salah, nggih. Berarti kalau menurut Bapak Cirebon itu ada makomnya Syekh Siti Jenar di wilayah Cirebon. Di wilayah Cirebon. Tapi Nah, kalau saya juga sempat ke sana Oke. itu dari makom Sunan Gunung Jati kan kalau dari sini kiri jalan. nggih. Nanti terus ngulon, nanti kira-kira 2 atau 300 meter itu kanan jalan, tempatnya agak di pegunungan di atas. Nggih. Guru sepuh biasanya mengatakan. Dulu saya pernah ke sana, kurang lebih Tulisannya di situ guru sepuh gitu. guru sepuh. Di makomnya itu. Ya, tapi kalau babat Tuban, Siti Jenar ini Joko Budu wong sing ra genah ngintip nalika Sunan Siti Jenar dia jadi cacing ya. Nggih. Berarti nungokno Sunan Bu Kalijogo di beat, dia jadi anak kecil Nggih. tertawa. Itu kan kalau saya luri dari telusuri nggak pas. Karena Siti Jenar itu semenjak Cirebon itu Giri Amparan Jati di Japoro kan, Japaro di Cirebon itu Demak belum ada. Bahkan rame zaman Wali Demak mendirikan Dewan Wali. Itu kalau menurut di situ dari kematian kitab buku kematian Siti Jenar atau makna kematian Siti Jenar atau Sufiisme Siti Jenar karangane Ahmad Qasim Tepoko Boyolali maupun Ahmad Solikin dari Jawa Timur itu sama itu. Itu kalau ditelusuri di situ tuh waktu Demak peristiwa mendirikan Dewan Wali Songo itu Siti Jenar sudah umur 91 tahun. Berarti lebih tua. Kono cerita karangan dari babat Didi Muswar difilmkan itu Kalijogo itu wah dia wali yang paling muda. Yang paling muda berarti Kalijogo atau Raden Said dengan Raden Said bin Raden Said ini lebih tua daripada bapaknya. Anaknya lebih tua saka bapaknya. Iya, karena paling muda itu Kalijogo. Padahal Sunan Muria itu anaknya Kalijogo kan, Raden Umar Said bin Raden Said. Kok jadi Sunan Kalijogo paling muda? Wali Songo 10 tinari Siti Jenar, padahal Siti Jenar itu gurunya Kalijogo. Ngono lho. Coba teliti sejarah-sejarah itu. Sunan Gunung Jati 1 itu adalah Syekh Datuk Kafi utawa Resi Muryangkara. Iya kan? Yang kedua adalah Syekh Abdul Jalil Al-Jawawi atau Syekh Siti Jenar. Atau Pangeran Purbaya atau Penembahan Pemelaten. Yang ketiga Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang ketiga itu adik keponakan daripada Siti Jenar. Karena Siti Jenar itu ibunya namanya Dewi Kayun punya adik juga perempuan akhirnya melahirkan Siti Jenar kalau di babat Cirebon itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @Muhammad_Dwi_Tarso 4992. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Syekh Siti Jenar apakah masih ada?
Terus siapa yang meneruskannya? Gimana ajarannya? Mohon penjelasannya, matur suwun. Nah, itu kembali kepada kitab Makna Kematian atau Sufisme Siti Jenar oleh Ahmad Qasim Ahmad Qasim, Sepuh Boyolali. Jadi diteliti oleh Ahmad Qasim ini, Siti Jenar itu torekohnya itu adalah Anpasia, Apmalia, dan Satoria. Nggih. Tuh, perkiraan itu lah. Berarti dia itu, kalau itu memang torekohnya, bahasa teliti dari kitab itu berarti itu masih ada. Ada ajarannya sampai sekarang Ajarannya. masih ada. Kalau saya teliti dari babat Cirebon, siapakah Siti Jenar? Nah, itu aliran di Cirebon itu memang masih ada. Karena apa? Ya torekoh ini. Nah, maka waktu zaman wali dipermasalahkan dianggap sesat mengaku Tuhan itu karena di situ ada zikir. Zikir ini memiliki torekoh Sataria, selain Sataria nggak ada. Zikir suhud kasroh biwadah, utawa zikir suhud wadah bi kasroh. Zikir suhud kasroh biwadah itu adalah kalimat Allahu. Ini meyakini menyatunya sang kolik pada sang makhluk. Panunggaling Kawula. Gusti Lawan. marang kawula. Terus zikir suhud wadah bi kasroh. Allah itu adalah meyakini pamoring Gusti marang kawula utawa menyatunya sang makhluk kepada sang kolik. Nah, jadi di sini bisa dikatakan panunggaling Gusti marang kawula, kawula marang Gusti wis dadi sawiji. Mula dikatakan kalau Siti Jenar mengatakan sembah ingsun kang nyembah kang den sembah yekti. Nggih. Lah maka di sini yang dinamakan dia tahu jati dirinya. Dan itu sebenarnya Wali Songo ya tahu, Mbak. Wali Songo itu tahu. Cuman dipelintir saja. Dipelintir karena peneliti kan ya. Nah, saya gambarkan Siti Jenar ini seandainya ini ada sugan jeruk. Kita gambarkan. Nah, ada sugan jeruk di tengah-tengah jamuan itu. Siti Jenar tuh ngambil langsung dimakan. Para wali Bertanya. karena nggak betah asemnya. Takut kecutan ya, nggak mau ngambil. Nah, akhirnya yang ngambil Siti Jenar dimakan. Ini daerah tuh ya, dimakan. Nah, wali-wali yang lain tanya, Silo rasanya seperti apa Siti Jenar? Manis apa kayak gula? Ya enggak. Kecut apa kayak asem? Ya enggak. Kecut yang jeruk ya kaya jeruk, kecut manisnya jeruk ya kaya jeruk. Nak melek roh rasanya ya dipangan dhewe, ngrasake. Mula para wali hanya melihat makrifah, dia hanya mengetahui, melihat, kenal, tapi dia tidak merasakan. Mula kenal kuwi jeruk nek gak arep rasane jeruk. Nak dipangan mongko akan menyatu semua seluruh tubuh. Rasane jeruk akan menyatu dengan perasaan diri kita. Oke, jadi secara garis besar ajarannya masih ada. Masih ada. Kalau bertanya di Banyurip ada Siti Jenar tahun 2025. Ini orangnya. Ini Siti Jenar. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Sabar Suwanto 9234. Abah Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Aku selalu mengikuti dan mendengarkan ajaran Syekh Siti Jenar lewat YouTube. Kalau saya pribadi sangat cocok untuk aku jalani. Tapi aku takut salah karena tidak adanya seorang guru pembimbing. Pak Yai, yang ingin saya tanyakan, apabila saya menjalani ajaran Syekh Siti Jenar tidak melalui pembimbing seorang guru, dampak negatif dan dampak positifnya apa? Dan apabila saya menjalani ajaran Syekh Siti Jenar melalui bimbingan seorang guru, dampak negatif dan dampak positifnya apa?
langkah saya harus gimana dan seperti apa? Tolong Pak Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Salam rahayu rahayu. Jadi niki saking akune @sabar_suwanto niki bertanya, saya suka dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Nek aku melajari tanpa guru pembimbing, niku mengke negatifnya pripun, positifnya pripun, untungnya pripun, apike pripun, eleke pripun. Nek kula sinau ada guru pembimbing niku eleke pripun, apike pripun ngoten, Mbah. Ya selek, nggak akan sampai. Nggih, tanpa pembimbing nggih. Tanpa pembimbing, ilmu tanpa guru gak jadi. Harus Gurunya setan, dia harus cari pembimbing. Ya itu saya katakan seperti pesawat tinggal landas. Kalau dia tuh tidak ada menara pemantau. menara pemantau, maka akan kesasar. Nggih. Langkah yang harus gimana dan seperti apa? Berarti intinya cari guru pembimbing. Cari guru pembimbing. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari akunnya @PAKJ-E5V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapuntene Mbah, jenengan kok saged ngertos, saged njlentrehke cerita Syekh Siti Jenar. Napa sampean tasih keturunane Mbah? Ya. Mbah. Ya, kalau masalah keturunan ya, wong aku ya keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sih. Nggih. Ilmunya. Nggih. Dene rogone aku ku seneni wong. Iya. Nggih. Oh, kadung dibubarke. Ngono lho. Nah, keturunan. Masalah ilmunya ya ini satu-satunya keturunannya Siti Jenar tentang ilmune. Nggih. Tentang ilmunya Syekh Siti Jenar. Tapi apabila saya teliti juga sedikit ada, bahkan saya sendiri juga keturunan dari Serang sih ya. Okay. Keturunan dari Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang keturunan Siti Jenar. Dikombinasi dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, dikombinasi karena keturunan Siti Jenar itu istrinya Kanjeng Sunan Kalijogo yang di Cirebon. Rantai sampai Nyi Ageng Lung Selawe sampai Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang. Ada garis ke sana. Ada garis. Tapi tadinya saya ya tidak tahu, tapi saya hanya cinta. Waktu itu bapak saya itu meninggalkan kitab yang namanya Babasete Aulia, mulai Galuh Mataram sampai ke Republik Indonesia melalui zaman wali. Kenapa cara Nabi? Para sahabat jelas. Tapi di tanah Jawa saja ada dewan wali. Kok ada wali yang dipojokkan? Ada wali yang dibunuh karakternya ataupun fisiknya, saya nggak tahu ya. Mungkin saja dua-duanya ada yang cocok. Nah, ini saya tidak terima. Kalau saya teliti dari buku ini, padahal ajarannya tentang sesahitan itu juga bagus. Yang namanya bermusyahadah, sahadat. Nggak beda dengan ajaran Kalijogo, nggak beda dengan ajaran Sunan Gunung Jati yang lainnya. Kalau di dalam kitab ya, Jati. Kenapa kok dianggap sesat? Nah maka bentak teliti ternyata hanya termakan oleh isu politik. Politikus waktu zaman Demak. Oke. Terus kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Perkutut X1I. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek tangklet Yai. Mbah Yai Nur niki nopo mursid Toreko Satoria gitu, Mbah. Nah, kalau bertanya tentang itu, saya tidak merasakan menjadi mursid. Nah, tapi orang yang banyak menganggap saya mursid, nyatanya biat dengan saya. Ya, seperti itu saja. Oke.